Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa yang kami hormati, jumpa lagi dengan kami Sarah Devi Channel. Kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sebaik-baik orang adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Serta hadis yang kedua, hiasilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi sedikit ilmu yang saya miliki. Kita akan melanjutkan belajar membaca Al-Quran dengan makhraj dan yang benar dan ilmu tajwid yang akan kita terapkan pada surah-surah pendek dalam Al-Quran. Pada video saya yang kemarin, kita sudah belajar membaca Al-Quran pada surah An-Nas. Untuk kali ini kita akan belajar membaca Al-Quran dengan makhraj yang benar dan ilmu tajwid pada surah Al-Falaq. Pemirsa, sebelum kita mulai, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang sudah bergabung, yang sudah mendukung channel saya ini, yang sudah subscribe. Semoga Allah membalas Anda semua dengan sebaik-baik balasan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami hormati, langsung saja kita akan belajar membaca Al-Quran surah Al-Falaq dengan makhraj yang benar dan ilmu tajwid. Oke, langsung saja kita membaca surah Al-Falaq. Nanti akan kita uraikan ayat demi ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke pemirsa, pada surah Al-Falaq ini kita akan banyak menemui bacaan qalqalah. Dalam ilmu tajwid disebut bacaan qalqalah yang artinya adalah memantul. Jadi nanti ada huruf-huruf tertentu yang ketika kita baca dengan berhenti, kita harus membacanya dengan qalqalah atau memantul. Kita pantulkan hurufnya. Kita akan praktekkan langsung pada ayat pertama surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Lafaz qul a'udzu, di situ ada huruf qaf, qul ya. Masih ingat huruf qaf makhrajnya ada di al-halaq, ada di tenggorokan. Qul a'udzu, di situ ada huruf lam mati yang bertemu dengan alif, itu harus kita baca jelas pemirsa ya, tidak boleh kita tahan lama-lama. Qul a'udzu itu salah, tapi harus jelas. Qul a'udzu. Oke. Lafaz a'udzu, di situ ada dua huruf yang mirip ya. Ada alif atau hamzah dengan ain. Jadi harus ada bedanya. A'udzu. Au-nya huruf ain yang ada wawunya itu dibaca dua ketuk panjang ya, karena ada disebut bacaan mad tabi'i. Jadi ada huruf wawu yang disukun jatuh setelah harokat dhammah. A'udzu, ada huruf zal. Zal berbeda dengan huruf dal. Dal, zal, seperti itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Birabbil falaq. Lafaz birabbil, ro-nya dibaca tafkhim atau dibaca tebal, karena aturannya jika ada huruf ro yang berharokat fathah maka harus dibaca
tafkhim atau tebal. Bi rabbil. Nah, di situ ada rabbil, ba-nya huruf ba ada sukunnya. Ada syiddahnya, ada tasdid. Berarti seolah-olah hurufnya double. Jadi harus kita tahan sebentar. Bi rabbil falaq, bi rabbil falaq. Itu mestinya lafadz bi rabbil falaqi ya. Ketika diwasolkan bunyinya bi rabbil falaqi. Tapi kalau kita wakofkan, kita berhentikan, disitulah ada bacaan yang namanya qalqalah. Jadi huruf qaf jika kita wakofkan, kita sukun, kita berhentikan, maka harus dipantulkan. Memantul, jadi seperti kita melemparkan bola, bolanya pasti akan mantul ke atas lagi. Jadi seperti itu. Bi rabbil falaq, falaq, seperti itu. Falaq, jadi huruf q. Di sini ada huruf qalqalah, ada 5 huruf pemirsa ya. Jadi ada huruf qaf, po, ba, jim, dal. Jadi ada 5 huruf. Qaf, bujadin, biasanya disingkat seperti itu. Qaf, bujadin. Ada huruf qaf, dal, qaf, to, ba, jim, dal. Jadi qaf termasuk huruf qalqalah. Jadi cara membacanya jika waqaf harus dipantulkan. Kita ulangi ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri. Lafadz min syarri di situ ada huruf nun mati, nun disukun bertemu dengan huruf shin. Kalau dalam ilmu tajwid itu dinamakan bacaan ikhfa yang artinya adalah samar. Jadi setelah huruf nun itu seolah-olah akan ada huruf apa ya? Akan terdengar samar. Min syarri. Nah, jadi nun mati bertemu dengan huruf shin. Namanya bacaan ikhfa. Ingat pemirsa, di situ huruf shin bacanya berbeda dengan huruf sin. Kalau sin tanpa titik, sin biasa. Kalau shin agak tebal ya. Makhrajnya ada di lidah bagian tengah. Min syarri. Min syarri ma khalaq. Syarri ma khalaq. Lafadz min syarri, roknya diharokat kasroh, dibaca pendek ya, karena tidak ada huruf apapun setelahnya, tidak ada huruf ya ataupun tanda panjang, tidak ada. Jadi min syarri ma, langsung lanjut ke huruf ma. Ma berharokat fathah dan ada alifnya. Ma dibaca 2 ketuk jadi panjang. Min syarri ma khalaq. Ma khalaq itu tulisannya mestinya dibaca khalaqo kalau wasol, kalau diteruskan ma khalaqo. Tapi kalau kita wakofkan, kita berhentikan, maka itu kembali lagi pada bacaan qalqalah. Ada huruf qaf yang disukun, dibaca sukun. Mestinya kalau diwasolkan harokatnya fathah. Ma khalaq. Seperti itu pemirsa. Kita ulangi ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Kita lanjutkan ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri, kembali lagi seperti ayat kedua, di situ ada bacaan ikhfa lagi, ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Wa min syarri ghasiqin, ghasiqin, di situ ada huruf ghin berharokat fathah ya, ada alifnya. Ghasiqin, ada 2 ketuk ya. Ghasiqin, ada huruf sin, sin biasa ya, sin dan huruf qaf. Ghasiqin, ada ghasiqin idza, di situ ada qaf yang berharokat kasrotain. Jadi ada harokat kasrotan, ada harokat ada harokat kasrotan bertemu dengan huruf alif. Ghasiqin idza, di situ namanya bacaan izhar. Jadi harus dibaca jelas, ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf alif atau hamzah, termasuk
bacaan izhar, dibaca jelas. Ghasiqin idza, tidak boleh samar. Ghasiqin idza, nggak boleh ditahan lama-lama, tapi harus jelas langsung. Ghasiqin idza, seperti itu ya. Ghasiqin idza, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Idza waqab, idza waqaba itu kalau diwasolkan diteruskan ya pemirsa, idza waqaba. Tapi kalau kita wakofkan, kita berhentikan, menjadi bacaan qalqalah lagi, ada huruf ba yang dibaca mati atau sukun. Idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke. Itu ayat ketiga pemirsa ya. Ayat keempat pemirsa, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri, di situ bacaan ikhfa lagi pemirsa ya. Kemudian lafaz an-naffatsati, di situ ada alif lam, al bertemu dengan huruf nun, di situ termasuk bacaan idgham syamsiyah. Jadi alnya diidghamkan, dimasukkan pada huruf nun, jadi alnya hilang, tapi an langsung masuk ke huruf nun. An-naffatsati. Ingat kemarin sama dengan surah An-Nas, kalau ada huruf nun yang bertasydid maka bacaan gunnah, disebut bacaan gunnah. Cara bacanya harus mendengung sampai di rongga hidung. An-naffatsati, itu an-naffatsati. Jadi huruf nun yang bertasydid dinamakan bacaan gunnah, dan tadi ada al bertemu dengan huruf nun dinamakan bacaan idgham syamsiyah. Kemudian ada huruf fa, sa, di situ ada harokat berdiri pemirsa ya. Fathah yang berdiri itu juga dibaca dua ketuk seperti matobi'i, panjang, dibaca panjang. An-naffatsati. Kalau ti, huruf taknya dibaca pendek. Kita lanjutkan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ti fil, jadi langsung masuk ke huruf fil 'uqad. T-nya tidak boleh dipanjangkan. Ti fil 'uqad. Fil 'uqadi, di situ ada al ya, fil. Fil 'uqadi, al-'uqadi, di situ bacaan izhar qomariyah. Jadi alnya jelas. Fil 'uqadi. Jadi ada al bertemu dengan huruf ain, di situ namanya bacaan izhar qomariyah. Alnya dibaca jelas ya. Fil 'uqadi, di situ ada huruf ain. Ingat bacanya tidak boleh sama dengan huruf ain. Huruf alif, maaf, huruf alif tapi ain. Jadi fil 'uqadi, fil 'uqadi. Jadi huruf ain, ada huruf qaf. Di sini ya makhrajnya di halaq, di tenggorokan, uqadi. Kalau fil 'uqadi, kalau diwasolkan berarti bukan bacaan qalqalah, tapi kalau kita wakofkan, kita berhentikan, menjadi bacaan qalqalah. Fil 'uqad. Jadi huruf dal tadi termasuk huruf qalqalah, kita pantulkan. Fil 'uqad, seperti mantul ya. Fil 'uqad. Oke. Kita ulangi ayat keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Oke, pemirsa tadi ada yang kelupaan, huruf fa juga berharokat, ada tanda tasydidnya ya. Jadi seolah-olah huruf fa itu hurufnya double. Jadi harus ditahan sebentar. Naffatsati. Seperti itu. Ketinggalan tadi ya. Oke, kita lanjutkan ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri sama dengan tadi bacaan ikhfa, ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Kemudian syarri, roknya dibaca pendek pemirsa ya. Syarri, ha langsung masuk ke huruf ha. Wa min syarri, ha langsung. Hasidin hanya dibaca dua ketuk atau matobi'i ya, dibaca panjang, beda dengan huruf sidin. Hasidin yang tidak ada
Alifnya yang tidak ada ya-nya, yang tidak ada wawunya, atau harokatnya tidak berdiri. Tetap dibaca pendek. Hasidin idza hasad. Hasidin idza, di situ kembali lagi ada tanwin bertemu dengan huruf alif atau hamzah, maka dinamakan bacaan izhar. Hasidin idza. Ingat tadi ada huruf sin dan dal ya. Hasidin idza. Jadi bukan hasidin tapi sin, si, shi. Beda dengan huruf shin. Hasidin idza hasad. Mestinya itu kalau diwasolkan idza hasad. Tapi kalau kita wakofkan idza hasad. Kembali lagi ada bacaan qol-qolah. Oke pemirsa, kita ulangi dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Oke pemirsa, itulah tadi cara membaca Al-Quran, membaca surah Al-Falaq dengan makhraj yang benar dan ilmu tajwid. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat untuk Anda semua untuk belajar Al-Quran. Dan semoga konten saya mulai dari awal sampai nanti entah kapan kita nggak tahu ya, karena kita sebagai manusia tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga konten saya ini bisa bermanfaat untuk Anda kalau mau belajar Al-Qur'an, begitu juga untuk saya karena saya sudah berusaha berbagi ilmu yang saya miliki, sedikit ilmu yang saya miliki, meskipun besok kalau saya sudah menghadap sama Allah, konten saya ini saya berharap semoga bisa bermanfaat untuk yang bergabung di channel saya ini. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan barokah dari Al-Quran yang kita baca setiap hari. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah lantaran bacaan Al-Quran yang kita baca setiap hari di rumah kita. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan, karena itulah kemampuan saya. Kalau ada kelebihan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.